Bab 960. Aku bukan orang yang sembrono. Audrey Han menunduk menatapnya dengan keraguan di matanya. Dari mana si kecil mempelajarinya? Kenapa di umur yang masih terhitung begitu muda tetapi dia suka gosip layaknya orang dewasa? Dan dia baru saja curiga bahwa Arthur Xiao mungkin menyukai Gita tadi malam, mengapa Glenn lebih tahu darinya? Segera, Glenn langsung menceritakan semuanya di bawah tatapan Audrey Han. Daddy yang memberitahuku. Sangat jujur, Glenn menjual nama Daddy-nya lagi. Audrey Han menjawab. Daddy yang bilang. Ya, Daddy memberitahuku, jadi. Mommy, apakah yang dikatakan Daddy itu benar? Audrey Han mengerutkan alisnya, tak disangka Golden Ye akan bergosip dengan putranya, apa yang tidak dia duga adalah pria juga bergosip seperti ini. Bahkan hal-hal ini. Jangan dengarkan omong kosong Daddy, Mommy akan mengomelinya nanti, jangan mengambil hati apa yang dikatakan Daddy-mu, dan juga, anak-anak jangan terlalu banyak bertanya tentang masalah orang dewasa. Sebaiknya jangan bicarakan di hadapan Paman Andre, Bibi Gita, ataupun Paman Arthur, jika tidak mereka akan canggung, kamu mengerti. Oh. Glenn mengangguk dengan cerdik, aku mengerti, Mommy. Dia tidak akan patuh. Sesaat, kedua ibu dan anak itu kembali ke kamar dengan pikiran yang berbeda. Demam Gita telah mereda, pada saat ini, selain kepalanya sedikit pusing dan berat, dia tidak merasakan sesuatu yang salah, dan dia sama sekali tidak tahu tentang demamnya, dia berpikir itu hanya sakit kepala setelah mabuk. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya, dia menggulung lengan bajunya dan pergi ke dapur untuk memasak. Ketika Arthur Xiao masuk, dia sedang mencuci beras dengan tangannya. Tangannya yang putih dan lembut terendam di air dingin. Melihat ini, Arthur Xiao mengerutkan kening dan berjalan masuk. Kamu belum sepenuhnya sembuh, kan? Mengapa kamu mengerjakan ini? Tidak ada suara ketika dia masuk, pada saat ini, dia tiba-tiba berbicara, Gita sangat terkejut dan menengadah menatapnya. Arthur. Dia sedikit bingung, dia tidak menyangka kedatangan Arthur Xiao, setelah memikirkan apa yang baru saja dia katakan, Gita berkata, bagaimana kamu bisa masuk? Dan apa yang kamu bicarakan barusan? Apa? Aku belum sembuh. Kapan aku sakit? Semakin dia berkata, dia semakin marah. Gita berkata dengan marah, kamu mulut kurang ajar, apakah kamu mengutukku sakit? Meskipun kamu mentraktirku makan kemarin, jangan berpikir kamu bisa berbicara omong kosong seperti ini. Arthur Xiao bingung. Melihat reaksi Gita, Arthur Xiao tanpa sadar merasa bahwa dia mungkin bingung akibat demamnya, jadi dia berjalan ke arahnya dengan kakinya yang panjang, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memegang dahi putihnya. Semua gerakannya sangat cepat dalam satu tarikan nafas. Gita tidak punya waktu untuk merespon, ketika dia melihat tangannya terangkat, pada saat itu, dia pikir Arthur Xiao ingin memukulnya. Dia berpikir mengapa dia menjadi begitu pemarah, dirinya hanya mengatakan beberapa patah kata dan dia akan memukulnya. Namun, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya, gerak-geriknya menjadi sangat lambat dan dia hanya berdiri di tempatnya. Dia bahkan tidak menghindar. Jadi ketika tangan besar Arthur Xiao yang dingin menutupi dahinya, Gita tertegun selama beberapa detik sebelum dia bereaksi dan mengangkat kepalanya dan bertanya padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Arthur Xiao tidak menarik tangannya kembali, melainkan merasakan suhu tubuhnya. Dia baru saja masuk dari luar, karena dia bangun pagi dan belum sarapan, tangannya terasa dingin saat ini, Gita merasa sedikit kedinginan, dia tanpa sadar melangkah mundur dan berkata, apakah kamu kedinginan dan ingin menghangatkannya? Aku bilang kamu. Namun, sebelum kata-katanya selesai, Arthur Xiao tampak tidak puas dengan gerakan mundurnya, dia langsung maju ke depan, memegang bahu Gita dengan kedua tangannya, membungkuk, dan kemudian meletakkan dahinya sendiri di dahi Gita. Gita membelalakkan matanya, dia masih memegang baskom nasi di tangannya, jadi dia tertegun di tempatnya begitu saja. Dia tertegun menatap Arthur Xiao, nafas mereka sangat dekat,
dan Gita bisa melihat bulu halus di wajahnya dengan sangat jelas. Meskipun dia sudah lama mengenal Arthur Xiao, dia masih salah mengira bahwa Arthur Xiao menyukai dirinya. Tapi setelah dia mengatakannya, Arthur Xiao akan menyangkalnya, dan sepertinya dia benar-benar tidak menyukainya. Gita juga tidak menyimpan perasaan padanya, jadi dia tidak peduli ketika Arthur Xiao menyangkalnya. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Mengapa tiba-tiba gerakannya begitu mesra? Gita, yang pertama kalinya yang didekati oleh pria, merasa malu dan gugup. Bulu mata dan bibirnya bergetar, dan bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Arthur Xiao tidak ingin melakukan apapun, dia hanya merasakan suhu di dahi Gita dengan seksama. Setelah memastikan bahwa suhu di dahinya tidak jauh berbeda darinya sendiri, dia merasa lega. Seharusnya dia sudah baik-baik saja, Arthur Xiao tadi berpikir dia linglung karena demam. Ketika Arthur Xiao ingin mundur, dia menemukan bahwa Gita menatapnya dengan gugup. Arthur Xiao tercengang, dia sedang terburu-buru tadi, jadi dia melakukannya tanpa sadar. Sekarang saat dia tersadar, dia baru menyadari betapa tidak pantasnya perbuatannya. Ketika Gita bertanya apa yang akan dia lakukan, Arthur Xiao merasa telinganya panas dan segera menghindar. Maaf, aku tidak bermaksud. Gita membelalakan matanya, apa maksudmu? Kamu demam semalam, aku hanya ingin tahu bagaimana suhu tubuhmu. Memeriksa suhu. Siapa yang kamu bohongi? Apa kamu harus begitu dekat untuk memeriksa suhu? Apakah kamu ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan? Setelah Arthur Xiao mundur, perasaan gugup Gita perlahan menghilang. Kejadian tadi benar-benar membuatnya takut setengah mati, dia hampir mengira Arthur Xiao ingin. Dia tidak berani memikirkannya, akan sangat memalukan untuk memikirkannya lagi. Tidak. Arthur Xiao tersipu dan langsung menyangkal, aku tidak ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, awalnya aku juga hanya memeriksa dengan tanganku, tetapi kamu melangkah mundur, jadi aku. Jangan menyangkalnya. Bahkan jika aku melangkah mundur, kamu masih bisa menggunakan tanganmu. Jika tidak bisa, tanyakan saja langsung kepadaku, kamu memang benar-benar ingin mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Wajah Arthur Xiao memerah, lehernya kaku, dan wajah serta telinganya sangat merah. Melihatnya seperti ini, Gita juga sangat senang, dia menyipitkan matanya dan mendekati Arthur Xiao. Ini pertama kalinya aku melihat pria yang begitu tersipu hingga wajahnya memerah seperti ini. Apakah kamu masih memikirkan sesuatu yang tidak pantas? Boom! Arthur Xiao tidak menyangka bahwa Gita akan menggoda dirinya, dan rona merah di wajahnya semakin ketara. Aku. Sudah, berhenti bicara, aku mengerti. Apa yang dia tahu? Arthur Xiao ingin sekali menjelaskan. Sebenarnya dia sangat khawatir tindakannya tadi akan memengaruhi Gita, meninggalkan kesan bahwa dia terlalu sembrono dan kasual di hatinya. Tapi Gita sepertinya tidak akan mendengarkan penjelasannya. Arthur Xiao mengatakannya setelah menahannya untuk waktu yang lama. Aku bukan orang yang sembrono. Gita mengangkat bahu acuh tak acuh, ya, aku tahu. Arthur Xiao tertegun. Melihat wajah Gita yang terlihat tidak peduli, Arthur Xiao mengingat air mata sedih yang ia keluarkan untuk pria lain kemarin, dan tiba-tiba dirinya merasa sangat frustrasi. Apa aku sudah terlambat? Bersambung.